Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Risalah Ilmu dan Agama hadir kembali untuk sahabat Karima, persembahan dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan TVMO. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan juga sudah siap ya menambah lagi bekal kita agar kita bertambah ilmu. Semakin kita tahu semakin banyak yang tidak kita ketahui ya. Ilmu itu luas gitu, maha luas. Dan kesempatan hari ini di Karima kita akan berbincang masalah psikologi ya. Ada disorder atau ada sesuatu hal yang memang harus diketahui. Kalau anak-anak sekarang tuh sering banget ya ngomongin tentang overthinking, OCD lah dan sebagainya. Padahal belum paham itu apa arti overthinking, apa itu OCD. Nah, sudah dihadirkan nih pakarnya. Saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum ngobrol banyak di Karima kepada sahabat Karima. Yang di studio sudah hadir narasumber yaitu Dr. Rufaida Setiawati MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Rosa, ketemu kembali. Iya, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah, Nah kita iya, mau berbincang nih iya, tentang overthinking ataupun OCD. iya, Anak-anak sekarang tuh kadang-kadang, ih kamu iya, mah overthinking gitu. iya. Atau ada beberapa hal mungkin gejala-gejala yang Mm-mm, harusnya mm-mm, kita menyadari bahwa itu menjadi satu gejala yang perlu kita mm-mm. waspadai. Waspadai. Tentu saja kalau kita sadar Mm-mm. gitu, pastinya kita akan Bisa mencari ya, ya, upaya preventif ya, ya menghindari menghindari gejalanya. gejala itu. Tapi kadang-kadang orang bilang healing gitu padahal Iya, tamasya biasa. Healing itu kan harusnya penyembuhan ya Bu ya gitu. penyembuhan. Artinya nih Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang Mm, overthinking dan OCD. ya, Ada beberapa hal perilaku anak-anak yang kadang susah membedakan antara overthinking dan OCD. OCD, apa Mm, itu OCD, apa itu overthinking. mm, Kadang-kadang juga orang beda lagi dengan beda berburuk lagi. sangka gitu Iya, ya. Ih, beda kamu lagi. makan suka OT padahal misalnya itu hanya prasangka aja Prasangka, gitu kan. ya. Perlu ada penjelasan Iya, begitu ya. Nah, Ibu Rufaida mungkin bisa menjelaskan terlebih iya, dahulu apa itu overthinking ataupun OCD. iya, Silahkan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Rosa, memang gejala-gejala gangguan jiwa itu Mhm, sebetulnya kan banyak dan kadang-kadang kita juga mengalaminya. Cuma mhm. kadang-kadang kan kita ini agak diskriminasi ya antara sakit fisik Mhm. sama kita ada gangguan psikis. Iya, Padahal gangguan psikis itu nggak mesti memalukan loh. iya. Tetapi kita sering tidak langsung mengatasi sehingga semakin semakin menumpuk sehingga Mhm. menjadi memang gangguan yang serius. Iya. Sebetulnya kayak kita sakit flu misalnya, itu Mhm. kan kita mesti langsung mencari obat. Tapi Iya. kenapa kita kalau kita mungkin lagi resah, kita mungkin lagi sering Mhm. lupa-lupa naruh HP, itu sebenarnya Iya. sudah gejala gangguan. Nah, itu harusnya Oh. segera atau mungkin sering ya ini kalau kita ngomong soal overthinking Mhm. berlebihan Mhm. mikir berlebihan misalnya yang sifatnya kalau overthinking itu berlebihan tapi baru pikiran Mbak, belum Oh, dilakukan. oke. Misalnya udah tak kunci belum ya pintu tadi, laptopku tadi jangan-jangan hilang ya, aku sehingga dia di kampus laptopnya di rumah kepikiran. Mhm. Tadi jangan-jangan tadi kosnya belum saya kunci atau mungkin Mmm, jangan-jangan tadi saya ngidupkan kompor belum, sehingga nggak konsentrasi ketika dia dan kuliah. nggak nyaman juga ya Nggak Bu ya nyaman pikiran juga ya? pikiran, akhirnya kan Mmm, buang energi iya yang betul, nggak mhm, ya, seperti kita sebenarnya kita sering sekali kan, sering lupa-lupa naruh HP mhm, itu kan berapa banyak energi terbuang. iya, Akhirnya kita mau nggak konsentrasi, kita akhirnya cuma sibuk serumah ribut. mhm, Sehingga memang harus ada sistem. Ini contoh sebelum kita ngomong OCD. iya, mhm, Mana gangguan-gangguan jiwa itu mhm, yang kecil itu sebenarnya akhirnya bisa mempengaruhi yang besar-besar, mempengaruhi efektivitas kita kerja, mempengaruhi efektivitas kita cara berpikir. Naruh HP aja yang jelas itu. HP itu sekarang kan kita kehilangan HP itu kayak kita kehilangan apa gitu. Tapi kita sering banget lupa. iya, Karena itu mungkin apa namanya ingatan jangka pendek. Nah, itu mmm, kita harus paham oh saya ada masalah ingatan jangka pendek. oke, Itu sudah gangguan, itu harus cari apa literasinya kira-kira mhm, mengatasinya gimana. Mungkin ada yang di psikolog mungkin juga ada tahu. Jadi kita itu yang paling pokok di masyarakat itu harus sadar diri, menyadarkan bahwa pentingnya kita konsen ada psikis oriented juga, mhm, jangan cuma fisik. oh iya iya Mm-mm. iya, Misalnya kalau sakit kita pilek wah udah langsung kita ngatasi, tapi kalau kita begitu lupa pusing atau mungkin kita punya prasangka buruk oh langsung padahal itu mungkin juga awal-awal dari ya kan kalau kalau yang sampai depresi itu kan perkumpulan dari curiga ya iya, macam-macam ya sekarang mmm, itu sebagai pengantar bahwa
dengan kita bicara overthinking dan OCD ini, pertama kali kita harus mementingkan semua sekarang ini. Kalau ada gejala pada diri kita, itu harus segera di atas yang sifatnya psikis, karena itu akan ganggu semuanya, bisa ganggu hubungan dengan teman, karena kok orang itu kok gampang curiga, padahal nggak ada misalnya. Nah, sekarang kembali kepada overthinking, Mbak ya. Overthinking itu tadi pikiran yang berlebihan, yang aku kanker, aku kayaknya ini kanker nih, dokter sudah meriksa nggak ada Bu, ibu itu sudah hasilnya lab, enggak kok dok saya ini kanker, soalnya gejalanya kayak teman saya, ya dia merangkai-rangkai sendiri, menganalisa sendiri. Itu kalau overthinking. Nah, overthinking itu termasuk bagian gejala dari OCD. Kalau OCD itu obsessive compulsive disorder. Itu sudah ada perilaku yang kompulsif tadi. Ya kan, kompulsif Seperti disorder. apa nih Bu? Jadi ada perilakunya, misalnya tadi kalau pertama kan tadi yang ini contoh yang gampang, HP aja deh, HP ku ketinggalan deh ini kayaknya, nanti jangan-jangan diambil maling, pikiran ya. Tapi pintu udah dikunci belum ya? Balik lagi. Tapi buang energi. Iya, buang energi. Tetapi kalau karena pengalaman itu, besoknya dia mereka kunci sampai meriksa pintu sampai belum mantap tuh, periksa lagi. Aku naruh HP tak taruh di sinilah, tak kunci tak ini ya, sampai rangkap-rangkap, misalnya kamu tak tinggal, misalnya HP harus ditinggal. Pokoknya aman gak ya HP ya, diulang-ulang gitu lah. Itu kan bisa akhirnya juga bisa efek sosial juga temennya. Ini kok aku jadi selama malam kok jadi tertuduh ya, orang ini kok meriksa terus barangnya kan bisa. Jadi efeknya nggak hanya terhadap diri sendiri loh itu. Jadi itu bisa hubungan sosial juga. Jadi kalau yang OCD itu sudah ada perilakunya Mbak. Tapi ada satu lagi namanya poor OCD. Poor OCD itu ada yang sepaham, ada yang enggak ya, para ahli. Itu kalau poor OCD itu belum ada perilakunya, tetapi baru perasaan. Jadi ada perasaan, ada pikiran, ada perilaku. Ya, dan perasaan itu diulang-ulang diperiksa sama dia. Suamiku cinta enggak ya sama aku? Nanya terus. Tapi baru perasaan. Oh gitu. Feelingnya. Oke. Jangan-jangan lama-lama gini, aku setia enggak? Jangan begitu. Nah itu kan satu hal yang nggak perlu, dan memang kalau memang ada didiskusikan saja. Jadi kadang-kadang karena ada masalah itu solusinya akan berbeda. Gitu. Mungkin sampai sini biar penasaran dulu deh. Dan saya juga sudah mendapatkan tanda untuk break dulu. Biar penasaran gitu ya. Nih sahabat Karima pasti udah nungguin ya. Udah ngomong asik ya. Apalagi overthinking ini sekarang memang banyak terjadi ya. OCD juga. Dulu tuh saya nggak pernah mengenal OCD. Sekarang bahkan mungkin gitu saya harus sekaligus mau konsultasi juga sama Ibu Rufaida. Jangan-jangan saya juga ini ada gejala kesana gitu ya, karena ada banyak keraguan yang harus diulang-ulang gitu ya. Terima kasih Ibu. Nanti kita akan lanjutkan kepada sahabat Karima. Bersabar terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam kajian Risalah Ilmu dan Agama. We are UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karima, jangan lupa untuk terus mengikuti kajian-kajian kami yang luar biasa. Kita akan bicara tentang isu-isu perempuan, isu-isu remaja, isu-isu semuanya terkait dengan permasalahan-permasalahan agama yang cukup dinamis. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat Karima semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum sahabat Karima. Kita akan bertemu lagi di program Karima yang akan datang, yang akan menyajikan materi-materi yang sangat menarik. Salah satunya adalah materi bagaimana cara kita menghindari hoax. Di mana? Di program Karima, kajian Risalah Ilmu dan Agama. Yang program ini disiarkan oleh TVmu. Jadi jangan lupa luangkan waktunya untuk menonton program Karima ini. Assalamualaikum. We are UAD. Kita lanjutkan kembali. Terima kasih untuk sahabat Karima yang masih setia bersama kajian Risalah Ilmu dan Agama, persembahan dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan TVmu. Kita lanjutkan ngobrolin tentang overthinking dan OCD. Apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rufaidah sebagai narasumber, saya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman ya. Ada banyak tadi keraguan, keyakinan yang diulang-ulang. Terus juga apa yang disampaikan Ibu terhadap kesadaran, membangun kesadaran bahwa kita itu tidak fokus sama fisik aja tapi juga psikis. Ada banyak nih teman-teman saya, bahkan mungkin saya kalau sudah wudhu balik lagi takut. Kayaknya tadi nggak sempurna ya gitu. Betul. Takutnya begitu ya Bu. Wah, habis mandi tuh kayak belum bersih ya, dibersihin lagi gitu. Akhirnya lama di kamar mandi. Apakah itu juga menjadi salah satu gejala gitu atau Kalau memang bagaimana? sering berulang-ulang dan itu sifatnya agak permanen ya, itu sudah sampai OCD. Tapi kalau yang kalau masih sekali dua kali mungkin belum, kadang-kali mungkin karena perfeksionis aja. atau mungkin karena tadi dikritik teman ya. Tapi sebetulnya kan ada dua hal yang membuat kita khawatir. Itu ada khawatir yang tingkatnya permukaan karena masalah psikis yang mungkin, dan ini semua sebetulnya kita tidak hanya orientasi pada gejalanya, apa sebabnya. Nah, sebabnya itu nanti bisa ada dua, ada bisa substantif, ada juga yang mungkin kelasnya nggak terlalu berat ya. Itu faktor yang mempengaruhi begitu mempengaruhi. ya? Itu kan kalau kita misalnya sakit panas, Mbak, kita kan nggak langsung dikasih obat yang panas. Panasnya karena apa? Jangan-jangan panasnya setelah di ronsen karena ada flek anak kecil itu, berarti kan nggak mesti obat panas terus, harus diobati dulu yang fleknya. Jadi kalau kita mengatasi problem itu kan juga harus cari akar masalahnya. Jadi kita pusing, belum tentu pusingnya kan macam-macam, ada 5 obatnya kan beda-beda. Karena itu demikian juga psikis ya kan. Karena itu kalau kita ada masalah psikis, dicari dulu akar masalahnya apa ini. Misalnya tadi lupa-lupa itu mungkin dia ada tekanan sebenarnya pada dirinya. Misalnya diulang-ulang, itu apa sebabnya? Atau mungkin macam-macam kan Mbak? Misalnya pernah dia misalnya senang sama teman, tapi temannya itu terlalu mengingatkan terus, kok itu kamu sering kok nggak dikunci, padahal dia itu nggak mau kelihatan nggak sempurna di mata teman. Misalnya itu yang masih permukaan. Atau juga memang ini sudah mulai tingkat yang khawatir karena punya problem banyak, sehingga istilahnya nyerempetnya tuh kemana-mana. Mungkin dia punya juga masalah lain, gak cuma sekedar lupa-lupa karena mungkin problemnya berat. Nah, problem berat itu sebetulnya kita sebagai, misalnya ternyata dia misalnya sudah mulai dengan suami sudah nggak harmonis, itu bisa kemana-mana. Nah, karena itu yang paham diri kita itu adalah diri kita sendiri. Betul. Jadi yang paling pokok kan, makanya kita harus ada porsi bagaimana kita ini di dalam Islam kan sudah jelas kapan kita hablum minallah, hablum minannas, dan kita juga harus mencintai diri sendiri dulu karena Allah, sehingga kita ada porsi, kita bisa, kalau kita nggak sehat bagaimana kita mau beramal soleh, bagaimana kita punya. Kemudian ketika memang tadi masalah banyak, kita harus mengkritik diri kita, ini apa sebabnya.
barangkali ini saya memang berarti iman saya lagi turun. Bisa juga kan Mbak, kalau memang ini sudah nggak masuk akal ya, saya kok suami saya sudah setia, saya kok meragukan terus. Nah, ini apa ya, ada yang masalah ini, berarti saya kurang nih, harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, bahwa sebetulnya kalau orang yang beriman kepada Allah itu tidak ada khawatir, tidak ada takut. Bisa dikembalikan kepada agama gitu Agama, ya, Bu, iya. Akan selalu gembira. Cirinya orang itu selalu gembira, positif thinking, ya, dan Tidak nggak overthinking ya. Karena itu overthinking itu sumber insecure juga. Jadinya kita malah insecure sendiri ya. Malah kalau overthinking itu bisa membuat masalah sendiri artinya. Masalah sendiri. Jadi tambah baru nih kan. Kita mungkin sudah masalah 4, tambah lagi 1 Tambah lagi. lagi Jadi ini yang perlu ini. Jadi jangan dianggap sepele ya Bu ya. Sepele. Untuk beberapa gejala yang tadi disampaikan. Iya, dan juga mungkin kalau memang ini berlebih, coba koreksi kira-kira apa sebabnya. Sekedar saya memang lagi banyak kerjaan, atau saya itu ternyata memang sholat saya bolong-bolong. Berarti memang saya nggak dekat sama Allah, saya harus konsultasi sama Allah, harus dekat Allah, saya harus menciptakan khauf, karena khauf itu hanya untuk Allah. Takut, nggak boleh takut merumah. Kalau sudah tawakal ya sudah kan, kunci sekali saja tawakal. Tawakal. Zaman Nabi dulu onta diikat ya sudah, ikat sekali, nggak usah sampai tapi kalau nggak diikat nggak boleh. Tapi dikunci, tapi yakin sudah. Oke, baik. Ibu, artinya apa yang tadi disampaikan Ibu gitu ya. Artinya kita dalam setiap hari harus meluangkan waktu refleksi. Koreksi diri ya. Jika mendapatkan beberapa gejala tadi. Ya, ini boleh saya sebut dalilnya Mbak? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Imran Mbak ya. Innama dzalikus syaiton yukhawifu awliya'a falatakhafuhum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kamu itu jangan takut kepada mereka atau setan. Ya, pikiran-pikiran itu kan dimunculkan setan. Maka takutlah hanya kepada Allah sesungguhnya apabila kamu beriman. Jadi kalau kita beriman nggak perlu khawatir berlebihan terhadap sesuatu. Jadi karena itu kalau kita itu memang latihan untuk menyehatkan diri. Saya yakin pada Allah, kenapa harus khawatir? Kalau saya sudah di jalan yang benar, saya sudah sebagai seorang mahasiswi, seorang muslimah yang benar, kenapa saya harus khawatir? Udah diserahkan kepada Allah, biar Allah yang atur gitu. Nah, itu akan mengurangi hal-hal yang overthinking dan macam-macam. Overthinking tadi kan ada satu contoh ya, mungkin di masyarakat macam-macam loh Mbak itu ya overthinking. Iya betul ya. Itu overthinking itu bisa jadi ke prasangka juga ya Bu? Bisa. Prasangka yang berlebihan. Jadi tadi kan Mbak, kalau kita takut itu, jadi takut itu ada 2, takut sama hal yang sifatnya makhluk, sifatnya tapi yang kedua sikap ke Allah yang benar kan takut hanya kepada Allah. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus punya harapan. Faman yarju liqa rabbi amalan sholihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbi. Jadi kalau kita sudah beramal soleh, kita nggak musyrik, insya Allah ada harapan, Allah akan menolong. Jadi akan menyelesaikan semuanya. Jadi tidak ada kekhawatiran, ada banyak harapan yang harus terus dibangun begitu ya. Insya Allah itu akan terhindar. Tadi mental health orientasi gitu ya. Karena kalau kita lebih banyak orientasinya ke fisik aja, olahraga, lari dan sebagainya. Walaupun misalnya endorfinnya naik, tapi lupa. Ada beberapa hal yang harus dibangun sehingga mental kita sehat gitu ya Bu. Bu, saya sudah dikasih kode break lagi nih. Kayaknya sudah udah asik-asik gitu ya. Ditahan dulu gitu biar memang tidak berlebihan juga. Betul. Oke, baik sahabat Karima, kita akan lanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Tetap bersama kami dalam kajian Risalah Ilmu dan Agama.
UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karima, jangan lupa untuk terus mengikuti kajian-kajian kami yang luar biasa. Kita akan bicara tentang isu-isu perempuan, isu-isu remaja, isu-isu semuanya terkait dengan permasalahan-permasalahan agama yang cukup dinamis. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat Karima semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Karima. Kita akan bertemu lagi di program Karima yang akan datang, yang akan menyajikan materi-materi yang sangat menarik. Salah satunya adalah materi bagaimana cara kita menghindari hoax. Di mana? Di program Karima, kajian Risalah Ilmu dan Agama. Yang program ini disiarkan oleh TVmu. Jadi jangan lupa luangkan waktunya untuk menonton program Karima ini. Assalamualaikum. We are UAD. Terima kasih, masih bersama kajian Risalah Ilmu dan Agama persembahan dari Pimpinan Pusat Aisyah Majelis Tablik dan Ketarjihan. Dan kita masih mendapatkan banyak bekal dan juga insight baru dari narasumber, yaitu Dr. Rufaidah Setiawati MSI. Beliau tidak hanya sebagai Pimpinan Pusat Aisyah di Majelis Tablik dan Ketarjihan. Beliau juga sebagai salah satu pengajar di ya, Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha. Oke, baik Ibu, di segmen terakhir walaupun kita tidak bisa lebih tuntas gitu ya sampai ke akarnya bagaimana cara mengatasi overthinking ataupun mencegah OCD gitu. Apa yang bisa dibangun kesadaran kita gitu, apa yang bisa dilakukan sehingga kita bisa produktif, karena tadi Ibu bilang kalau OT itu overthinking itu tuh buang energi gitu ya. Iya. Silahkan. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Saya S1-nya bimbingan konseling dan psikologi pendidikan. Jadi mungkin ini orang manajemen kok berani ngomong. Jadi ilmunya double degree ya? Ya ilmunya sedikit-sedikit Mbak, cuma lintas-lintas. Sedikit-sedikit kalau dibagi jadi banyak. Amin. Amin. Mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Jadi begini Mbak, jadi caranya untuk mengatasi itu pertama memang kita ciptakan keluarga yang sehat psikis dan fisik. Jadi kan keluarga sudah mendorong olahraga, sekarang keluarga juga dibuat ada keterbukaan, saling koreksi, ada permintaan maaf. Karena itu kan tadi awalnya dari situ. Mungkin dia kan orang udah sebel sama dia karena ada tertekan gitu ya tadi. Dia itu memang nyebeli, akhirnya orang banyak ini akhirnya karena nggak ada maaf, nggak ada komunikasi. Jadi di keluarga itu memang harus ada keterbukaan. Siapa yang salah minta maaf, kalau harus minta tolong, dan harus ditanyakan kenapa kamu begitu. Dia dibiasakan mengeluarkan isi hatinya. Kenapa tuh nak kok kamu murung, biar cerita. Jadi langsung kamu murung minta uang lagi ya, belum tentu. Oh kamu ini ya, kamu nggak percaya sama bunda, belum tentu juga. Oh saya mau cerita, saya itu kok mungkin malah positif. Ya jadi pertama tadi
Jadi cara keluarnya keluarga atau mungkin di sekolah juga harus ada selalu orientasi kesehatan psikis dan fisik dan saling kerjasama. Jadi kalau misalnya ada guru melihat ini kok ada murung ya, coba ditanya secara langsung. Kadang-kadang orang yang kebetulan saya ngomong di manajemen ya, di manajemen itu ada orang yang kalau di manajemen itu kan semua yang ada di perusahaan atau di lembaga itu mulai dari yang bawah sampai atas tuh manfaatnya sama, punya kontribusinya sama. Karena itu kalau ada mungkin yang kecil mungkin dianggap overpay office pay itu nggak penting, itu nggak bisa minum kita. Karena itu semua harus saling kira-kira apa ya, kenapa kok office pay hari ini kok nggak masuk, ditanyakan. Nah itu akan membuat semua baik di rumah di tempat kerja itu akan ada saling menjaga, saling mensupport. Ini kita harus itu murung nih, ayo kita jaga. Jadi memang harus ada kesadaran, ada edukasi terus-menerus di masyarakat bahwa penting kita itu harus menjaga kesehatan psikis kita ini harus jangan dipendam sendiri karena botol itu masih penuh. Nah itu kan kurang disadari. Jadi kemudian yang kedua selanjutnya adalah kita harus harus ditanamkan akidah itu yang kuat, karena harus ada kalau kita sudah yakin kepada Allah, kita nggak akan pikiran yang nggak baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi yang pertama tadi keluarga harus dibangun pola hubungan, komunikasi lingkungan ya, nggak cuma orang nggak cuma keluarga tapi juga kemudian yang ketika bila ada masalah segera diatasi. Jadi semua harus sadar terhadap diri sendiri. Masalahku apa? Masalahku tuh aku sudah mulai tertekannya, kalau saya bukan sudah tingkat ketiga misalnya sudah. Nah itu saya segera. Makanya nanti kalau itu segera diatasi nggak akan ada bipolar, nggak ada depresi yang berat, nggak akan. Sebetulnya ternyata kalau dipelajari secara fisik itu ternyata Allah itu sudah melindungi fisik yang menyebabkan psikis yang terganggu tuh berlapis-lapis sama Allah itu. Terlindung sekali. Perlindungan. Jadi kalau sampai ada orang yang sampai OCD itulah yang gila itu. ODGJ ya, itu sebetulnya memang udah berat karena ya itu nggak ada segera bantuan. Masalah orang tua nggak itu biarlah dia ngatasi sendiri kok, padahal nggak harus bareng-bareng dan dia juga tertutup. Lah itu makanya keterbukaan keluarga, saling menolong itu harus ada. Mungkin itu. Mungkin ada pertanyaan? Artinya bagaimana menstimulan anak biar anak mampu terbuka. Gitu ya? Tidak menganggap masalah itu kecil gitu ya. Sekecil apapun masalah disampaikan gitu ya. Itu harus sahabat, Mbak. Iya. Saya itu sahabat sama anak saya tuh biasa ngeritik saya, mulai TK udah bisa ngeritik saya, umur 2 tahun. Umi tadi ngomong gini kok iya lupa. Umi katanya kalau misalnya kalau mau pupuk harus tutup kursinya kok lupa. Dia bisa kritik, dibolehin. Jadi dia bisa nyampaikan tapi dia juga menghargai dia. Dia juga harus siap dikritik. Tapi yang paling pokok komunikasi itu harus dengan tegas tapi harus dengan wajah yang senyum, nggak boleh ada bentaan, tapi teguran itu harus. Justru kalau anak nggak ditegur, dia nggak pernah merasa salah, dia nggak pernah merasa kecewa, dia nggak bisa mengelola problem. Kemampuan mengelola problem itu harus mulai kecil, mulai dini itu dia latih, sehingga dia bisa mengelola problem. Kalau nanti nggak bisa mengelola problem, ketika besar dia nggak tahu cara mengatasi. Oke, baik Ibu. Karena nih eranya sudah berbeda gitu ya. Sekarang kesehatan mental itu sedang disorot dan kayaknya dikaji di mana-mana. Kalau kita orang tua sudah paham bagaimana membangun pola asuh gitu, bagaimana bisa disampaikan kepada sahabat Karimah yang anak-anak usia milenial atau generasi Z gitu ya. Apa yang mereka perlu sadar? Bangun kesadarannya. Kalau misalnya orang tuanya kan ada beberapa hal yang polanya sudah pengalaman masa lalu masih terwariskan misalnya. Anak-anak sekarang kita coba untuk distimulasi apa yang perlu dilakukan. Yang paling pokok dia adalah calon pemimpin 10 tahun yang akan datang. Dia harus dari generasi unggul. Karena kalau dia generasi unggul dia harus sehat dong. Dan dia
banyak sebetulnya potensi diri itu yang belum keluar, Mbak. Mungkin kita ini baru 15% loh, Iya. dikasih Allah kemampuan. Kita bisa melihat bayi aja yang TK bisa sampai berapa 30 juz ya. Iya, Mungkin ada, mungkin kita punya sisa karena sampai 50% kalau menurut ahli kan kita tinggal 50% sisanya dari umur 6 tahun sampai meninggal. Tapi kan masih ada. Iya. Nah, itu mungkin belum tergali. Jadi itu untuk generasi muda, sehatkan psikis, psikis dan fisik, tapi bersumber ada transcendental. Tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan ilmu psikologi dan ini harus tetap kuncinya adalah percaya pada Allah dan Allah sumber yang akan memberi jalan keluar. Kepercayaan itu harus ditanamkan kepada generasi karena dia akan calon pemimpin dan dia akan punya potensi yang bisa mencerahkan lingkungannya. Oke, baik. Jadi artinya ini kerjasama juga ya Iya. perlu dibangun. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Iya. banyak Dr. Rufaidah Setiawati MSI sudah dihadirkan nih di sini di acaranya Karima. Iya. Mudah-mudahan menjadi bekal tidak hanya buat orang tua tapi juga buat semua generasi gitu ya. Iya. Bahwa semua bisa dibangun dengan komunikasi terbuka, Betul. kesehatan mental menjadi salah satu hal yang paling penting gitu Iya, ya. Membangun kesadaran sama gitu ya. pentingnya dengan ya fisik ya. Fisik gitu ya. Jadi ya itulah hidup dengan kita hidup harus Iya, seimbang begitu ya. Sehingga seimbang. konsep kebahagiaan, keamanan, kenyamanan dan kesuksesan itu Betul, bisa betul. berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu, Iya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama. ketemu Amin, kembali dan terima kasih juga kepada sahabat Karima yang Iya. sudah bersama dengan program kajian Risalah Ilmu dan Agama persembahan dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan TVMO. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian-kajian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.